Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Murti, NIM C1180140 dari Farmasi 3A ingin mempresentasikan tentang obat asma tablet. Obat asma tablet. Asma adalah penyakit heterogen biasanya ditandai dengan inflamasi saluran nafas kronik. Gejala yang terjadi adalah gejala-gejala pernafasan, diantaranya wheezing, nafas pendek, dada terasa berat, dan batuk yang intensitasnya bervariasi pada setiap waktu bersamaan dengan keterbatasan aliran ekspirasi udara pernafasan. Obat asma. Beberapa contoh obat bronchodilator pada asma yaitu golongan beta-2 agonis adalah salbutamol, terbutalin, fenoterol yang mempunyai OOA onset of action cepat dan DOA duration of action pendek atau biasa disebut dengan short acting beta-2 agonis atau SABA. Selain itu juga ada salmeterol dan formoterol yang mempunyai DOA lama disebut sebagai long acting beta-2 agonis atau LABA. Mekanisme kerja dari obat golongan beta-2 agonis adalah berkaitan dengan beta-2 adrenergic yang kemudian akan berpasangan dengan protein C. Sinyal yang dihasilkan dari ikatan reseptor tersebut akan menghasilkan siklik adenosin monofosfat atau CAMP intraseluler yang kemudian akan menurunkan aktivitas dari efektor seperti protein kinase A atau EPA. Aktivasi dari siklus tersebut menurunkan kadar CA2+ intraseluler dan mengaktifasi kanal K2K+ dengan konsekuensi hiperpolarisasi dari membran sel otot polos saluran nafas yang kemudian menimbulkan relaksasi otot. Obat bronchodilator ada dua, yaitu yang pertama short acting beta-2 agonis SABA, yang kedua yaitu long acting beta-2 agonis atau LABA. Short acting beta-2 agonis atau SABA. SABA dikenal sejak lama sebagai bronchodilator poten dan digunakan sebagai terapi lini pertama pada serangan asma akut. Obat golongan B2 agonis terdapat SABA merupakan terapi paling efektif dan seiring digunakan pada serangan akut asma sebagai penghambat reaksi bronkokonstriksi yang reversibel. Cara pemberian selain oral adalah melalui inhalasi dengan inhaler atau nebulizer dan susutan atau intravena. Pemberian oral akan menimbulkan efek bronkodilatasi setelah 30 menit. Efek puncaknya dicapai dalam waktu 2-4 jam dan durasi kerja obat hingga 5 jam. Salbutamol. Dosis pemberian untuk sediaan oral tablet 2 mg dan 4 mg yang untuk dewasa dan anak usia 12 tahun lebih. Dosis awalnya 2-4 mg 3-4 kali sehari dan tidak lebih dari 32 mg dalam sehari. Untuk anak-anak 6-12 tahun, 2 mg sebanyak 3 atau 4 kali sehari.
Pasien lanjut usia dan sensitif terhadap stimulan beta-adrenergik, dosis awalnya 2 mg, 3 atau 4 kali sehari. Jika bronkodilatasi tidak tercapai, dosis dapat ditingkatkan menjadi 8 mg, 3 atau 4 kali sehari. Efek samping dari salbutamol memiliki efek seperti agonis beta lainnya, dapat menyebabkan tremor otot rangka, terutama tangan, palpitasi, takikardia, ketegangan syaraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan jarang terjadi kram otot. Untuk interaksi obat, beberapa obat yang berinteraksi adalah antihistamin, beta blocker glikosida jantung, diuretik, alkaloid ergotamin, furazolidon, anestesi umum, guanidin, levothyroxine, metildopa, inhibitor monoamin nitrat, obat oksitosin, fenotiazid, alkaloid tauodia, antidepresan trisiklik, digoxin, teofilin, insulin, atau obat hiperglikemi oral. Yang kedua yaitu tergotalin. Dosis oral berupa tablet 5 mg dengan interval pemberian 6 jam, 3 kali sehari atau tidak boleh melebihi 15 mg dalam sehari. Namun, jika terjadi efek samping, dosis diturunkan menjadi 2,5 mg setiap 6 jam. Efek samping dari terbutalin, efek samping yang hampir sama dengan salbutamol, yaitu dapat menyebabkan tremor otot rangka, terutama tangan, palpitasi, takikardia, ketegangan syaraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan jarang terjadi kram otot. Interaksi penggunaan terbutalin dengan antidepresan trisiklik atau MAO inhibitor dapat menyebabkan potensiasi efek vaskular. Long-acting beta-2 agonis atau LABA. LABA digunakan ketika terapi kontrol asma dengan ICS dinyatakan gagal didapatkan. Salmeterol dan formoterol adalah beta-2 agonis yang kerjanya lebih panjang dan diberikan secara inhalasi. Waktu kerja lama yaitu lebih dari 12 jam. Agonis beta-2 mempunyai efek relaksasi otot poros dan meningkatkan pembersihan mukobiliar, menurunkan permeabilitas pembuluh darah, dan memodulasi pelepasan mediator dari sel mast dan basofil. Pemberian inhalasi LABA menghasilkan efek bronkodilatasi lebih baik dibandingkan preparat oral. Neonapasin. Ini termasuk obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Komposisinya yaitu teofilin 130 mg, ephedrine HCl 12,5 mg, indikasi meringankan dan mengatasi asma yang disebabkan oleh peradangan dalam saluran udara bronkus, asma bronkial. Aturan pakai yaitu 1 tablet sebanyak 3 kali sehari, anak-anak 6-12 tahun setengah tablet sebanyak 3 kali sehari sesudah makan. Efek samping obat yaitu sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare, jantung berdebar, sulit tidur. Kontraindikasi pasien hipertensi, pasien penyakit jantung, kencing manis, diabetes, tungkal lambung, dan hipertiroid. Interaksi obat jangan digunakan bersamaan dengan santin, guanidin, penghambat MAO. Selanjutnya ada obat dengan resep dokter. Ada obat dengan resep dokter, yaitu yang pertama Lasal tablet 4 mg. Yang kandungannya yaitu salbutamol sulfat 4 mg. Indikasi salbutamol digunakan untuk mengobati asma, memperbaiki aliran pernafasan, bronkitis kronis, dan emfisema. Dosis dewasa 2-4 mg, 3-4 kali sehari, anak 6-12 tahun 2 mg, 3-4 kali sehari, anak sebaiknya diberikan saat perut kosong. Kontraindikasi pasien hipersensitif terhadap salbutamol. Efek samping, tremor, tensi meningkat, kecepatan detak jantung meningkat, nausea, sakit kepala, palpitasi, vasodilatasi periferal, dan hipokalemi.
yang kadang-kadang timbul sesudah pemberian dosis ini. Yang selanjutnya yaitu Nairate tablet. Kandungannya yaitu terbutarin sulfat 2,5 mg digunakan untuk pengobatan asma bronkial, bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru lain di mana bronkokonstriksi merupakan faktor penyebab. Dosis yaitu dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, 2-3 kali sehari, 1-2 tablet diberikan sudah makan. Efek samping takikardi, sakit kepala, mual dan muntah, gelisah, dan tinnitus. Kontraindikasi yaitu tokoliosis akut atau pemeliharaan, interaksi obat, peningkatan resiko pendarahan, dan gangguan irama ventrikel yang serius dengan anestesi halogen dapat mengurangi efek obat antidiabetes. Peningkatan resiko hipokalemia dengan agen penipisan K, misal diuretik, agonis beta, dan kortikosteroid bersamaan dapat menyebabkan edema paru, dapat secara parsial atau total menghambat efek beta blocker non-selektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.